Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi yang Bapak sayangi. Pertama-tama tidak lupa kita mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita bisa jumpa atau belajar melalui video call jarak jauh. Serta Bapak menghimbau, karena kian hari kian bertambah COVID-19, Bapak mengimbau kita semua, semoga kita selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena kita lihat di dalam media elektronik, ya sekarang ini bukan makin lama makin berkurang, makin lama makin bertambah. Nah, tapi kita tidak nampak melihat melalui mata. Menurut informasi, Indonesia ini dari 200 negara lebih itu ranking ke-23. Itu sampai informasi di Jakarta mungkin kuburannya saking banyaknya orang meninggal, mungkin nggak ada tempat lagi. Nah, jadi itu maka Bapak sebelum kita belajar, Bapak imbau dulu cuci tangan, pakai masker, jangan kerumunan. Baiklah siswa-siswi yang Bapak sayangi. Nih, coba kalian buka buku paket kelas 10, buku paket yang kalian ambil di pustaka. Itu judulnya minggu kemarin itu Ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Kali lagi Bapak ulang, Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari judulnya itu kita udah tahu pasti membahas, ya kalau Undang-Undang Dasar 45 tentunya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu negara kepulauan terbesar, pulau yang terbanyak di dunia, lebih kurang 13.750 besar kecil. Bahkan saat ini masih banyak pulau-pulau Indonesia yang kecil-kecil yang belum dihuni. Di samping itu, di samping kekayaan alamnya, di atas minyak, di bawah minyak, hasilnya melimpah ruah, bahkan tambang emas. Kayak kita lihat di Papua, Freeport yang dari tahun 57 sampai sekarang, bukit emas diambil hasilnya untuk bangsa Indonesia. Kemudian ya itu batas wilayah. Kemudian negara Indonesia itu kita dengar juga dengan sebutan wawasan Nusantara. Wawasan itu antara Nusantara itu jarak antara laut dan pulau-pulau. Jadi wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dalam berbagai aspek, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau di dalam suatu negara itu pasti ada ancaman. Itu datangnya dari luar maupun dari dalam. Ya, baik itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini dapat kita buktikan. Kalau di bidang ideologi, beberapa kali ideologi komunis ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Alhamdulillah, ideologi tersebut tidak berhasil. Yang ingin merubah ideologi Pancasila ke ideologi komunis. Terakhir itu tahun 1965, peristiwa G30S Bekasi. Tapi walaupun telah berakhir, ideologi ini tetap mengancam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sampai sekarang tetap mengancam. Ini harus kita waspadai. Ya, sebagai generasi muda, kita harus belajar, harus mengetahui, jangan kita bisa dipengaruhi itu di
bidang ideologi. Bahwasanya ideologi salah satu yang berpengaruh di dunia ini masih mengancam. Itu Bapak bilang tadi, kita sebagai pelajar, belajar dari sejarah, belajar sekolah tinggi-tinggi supaya kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bapak bilang tadi kayak orang Indonesia yang ikut-ikut keluar negeri, yang berjuang di Irak, membentuk negara baru, negara untuk seluruh dunia, merebut negara lain. Padahal negara Irak itu negara yang berdaulat, diakui dan salah satu dari anggota PBB Irak. Tapi mengapa terjebak demikian? Itu tadi, itu di bidang ideologi. Kemudian di bidang politik, Indonesia mengalami juga itu tahun 50-an ada namanya separatisme, ada DII, ada TII yang ingin juga menggantikan ya ideologi Pancasila itu di bidang politik. Adanya separatis, gerakan separatis ingin melemahkan pemerintah, merongrong kewibawaan pemerintah. Kayak di Aceh kemarin ada Aceh Merdeka, ada Riau Merdeka, ada Papua Merdeka. Itu contoh ya gerakan yang dipengaruhi oleh politik. Papua berapa kali ingin membentuk negara. Nah, itu di bidang politik. Nah, kemudian di bidang ekonomi, adanya penjajahan ekonomi gaya baru atau dikenal juga di dalam sejarah neokolonialisme. Kalau sekarang ini kita kenal dengan globalisasi, pasar bebas. Sekarang ini kalau suatu negara itu nggak mampu bersaing, nah, itu alamat akan dipengaruhi oleh pasaran negara lain. Contohnya di Indonesia ini itu produk Cina itu membanjiri, kita impor, sedangkan produk Indonesia untuk diekspor itu kalah bersaing. Umpamanya kita lihat salah satu contohnya berbagai jenis handphone, Jepang aja kalah dibuat Cina, Amerika aja kalah dibuat Cina, Jepang aja kalah dibuat Cina. Itu kalau di bidang ekonomi. Jadi kalau nggak mampu kita bersaing, ya itu tadi negara kita akan ketinggalan. Jadi salah satu cara mengatasinya yaitu meningkatkan sumber daya manusia Indonesia supaya jangan kalah bersaing. Itu salah satu mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang berikutnya di bidang sosial budaya. Kalau di bidang sosial budaya ini pada umumnya budaya barat, budaya negara lain, berbagai macam, mulai dari cara berpakaian, makanan, bergaul, dapat kita rasakan. Hilangnya, memudarnya adat istiadat yang kita pegang teguh, sekarang nggak ada lagi. Sopan santun, ramah tamah, gotong royong sudah menjadi sifat individu. Nah, itu di bidang sosial budaya. Cara berpakaian kita lihat anak-anak sekarang ini, generasi muda, di Bapak imbau ya kita jangan terpengaruh boleh kayak ikan di laut. Air laut itu asin tapi ikannya tidak asin. Jadi itu pengaruh ancaman terhadap bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Waktu ke Bali pernah mewawancari 4 orang warga negara yang berbeda. Yang pertama Italia, Australia, Amerika, Prancis. Orang tuh ngumpul ngomong, saya kagum nengok orang Indonesia. Jadi dengar saya, apa Mister? Saya kagum nengok Indonesia. Anda orang Indonesia? Iya. Orang Indonesia tuh ramah, sopan, santun, gotong royong. Tapi nah, kalau kita lihat generasi muda Indonesia itu lebih cenderung kebalikan dari itu. Mencontoh ya budaya orang
bangsa yang empat tadi. Sedangkan bangsa lain itu ngomong, Bapak dengar, oh dari mana Mister? Italia. Ini dari mana? Australia. Hebat Indonesia ini. Ramah, sopan, santun. Jadi Bapak himbau melalui waktu singkat ini sebagai kalian generasi muda, pelajar, ambillah. Boleh kita ikuti globalisasi, tapi jangan seluruhnya kita ikuti. Barat kita makan buah pisang, ambil isi, buangkan kulitnya. Bukan kita alergi dengan globalisasi. Sebagai generasi muda, Bapak mengajak, mengimbau, jagalah budaya bangsa kita. Ikuti prosedur, jangan kita hilangkan. Kita lihat negara Jepang, walaupun negaranya maju, tapi budayanya masih dipertahankan. Kayak mandi lumpur, sumo, baju kimono. Jadi sekali lagi, melalui waktu singkat ini Bapak mengajak, mengimbau siswa-siswi sekalian, marilah sama-sama kita jaga budaya, ideologi kita, ekonomi menurut Pancasila dan Undang-Undang 45 kepada generasi muda. Cukup sekian dulu, karena waktu yang terbatas Bapak sampaikan. Kalian lebih belajar lagi melalui buku. Akhir kata Bapak ucapkan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.